Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit materi tentang memori internal, memori eksternal, dan memori cache di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Aprianto, MT. Baik, sebelum kami menjelaskan materi tentang memori internal, memori eksternal, dan memori cache, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Rosa Angelika, NPM 2022-4350-0870, dan rekan saya. Dengan saya Brenda Prawoto, NPM 2022 43500-938, dan selanjutnya rekan saya. Dan saya Diah Ayu Ramawati dengan NPM 2022-4350-0886, dan rekan saya. Saya Muhammad Iqbal Fajar dengan NPM 2022-435000936. Baik, materi pertama akan saya bacakan, yaitu memori internal. Apa sih memori internal itu? Memori internal adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sementara. Terdapat beberapa jenis memori internal, antara lainnya yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Data di RAM dapat diakses secara acak dan cepat, namun bersifat sementara. Ketika komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah memori yang bersifat permanen dan umumnya berisi program yang tidak berubah. Seperti BIOS, data di ROM tidak dapat diubah dengan mudah dan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Yang ketiga ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data selama komputer masih menyala tanpa disegarkan secara berkala. Berbeda dengan DRAM, SRAM lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan DRAM. Yang terakhir ada Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah jenis RAM yang harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar data tidak hilang. DRAM lebih lambat dan lebih murah dibandingkan SRAM. Memori internal memiliki karakteristik tertentu seperti lokasi yang berada di dalam CPU dan kapasitas bervariasi tergantung pada kebutuhan sistem. Nah, jadi fungsi dari memori internal adalah menyimpan data dan instruksi untuk diproses oleh CPU. Peran memori internal adalah komponen penting untuk kinerja komputer. Jadi di sini jenis dari memori internal ada ROM, SRAM, dan DRAM. Terdapat dua metode utama akses data pada memori utama atau memori internal. Yang pertama ada random access atau akses acak. Diakses secara langsung pada lokasi memori tertentu, tidak perlu melalui urutan. Akses tertentu dapat langsung ke alamat yang diinginkan. Contohnya ada RAM, Random Access Memory, yang memungkinkan akses cepat ke data yang dibutuhkan. Yang kedua ada sequential access atau akses berurutan. Memori hanya dapat diakses secara berurutan dari awal hingga akhir, tidak dapat langsung mengakses lokasi memori tertentu. Contohnya pita magnetik. Akses data lebih lambat dibandingkan random access. Terdapat proses data pada memori utama. CPU mengirimkan alamat memori yang diinginkan diakses ke unit control memory. Unit control memory menerjemahkan alamat tersebut dan mengakses data di lokasi yang sesuai. Data yang diakses kemudian dikirimkan ke CPU untuk diproses. Metode random access pada RAM memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat. Sedangkan metode sequential access pada media penyimpanan sekunder seperti pita magnetik lebih lambat. Singkatnya, metode akses data pada memori utama terdiri dari random access dan sequential access. Dengan random access pada RAM menjadi metode utama untuk mendukung kecepatan akses data oleh CPU.
Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Brenda Afifa Prawoto. Jelaskan apa yang dimaksud memori dan bagaimana cara kerja memori. Memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi. Cara kerja memori meliputi 1. Perekaman atau encoding, proses memasukkan informasi ke dalam sistem memori. Informasi yang diterima oleh panca indera akan diproses dan disimpan dalam memori. 2. Penyimpanan atau storage, proses mempertahankan informasi yang telah direkam dalam sistem memori. Informasi disimpan dalam 3 tingkatan memori, yaitu A. Memori sensorik, menyimpan informasi sensorik selama beberapa detik. B. Memori jangka pendek atau short term memory, menyimpan informasi selama beberapa detik hingga beberapa menit. C. Memori jangka panjang atau long term memory, menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. 3. Pemanggilan atau retrieval, proses mengambil kembali informasi yang telah disimpan dalam memori. Pemanggilan memori dapat terjadi secara sadar, disengaja, atau tidak sadar otomatis. Memori virtual adalah sebuah teknik yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk mengelola memori. Dalam memori virtual, ruang penyimpanan yang tersedia di memori utama RAM diperluas dengan menggunakan ruang penyimpanan sekunder seperti hard disk atau solid state drive atau SSD. Keuntungan memori virtual: 1. Efisiensi penggunaan memori, memungkinkan program mengakses lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM. 2. Fleksibilitas, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan memori untuk program yang membutuhkan lebih banyak memori. 3. Isolasi dan keamanan, memisahkan ruang memori setiap proses, meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. 4. Manajemen memori yang lebih baik, sistem operasi dapat mengelola penggunaan memori secara efektif menggunakan teknik pegging dan swapping. Secara keseluruhan, memori virtual memberikan banyak keuntungan penting dalam mengelola sumber daya memori pada sistem komputer modern. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang cara kerja memori. Memori sensorik menyimpan informasi yang diterima melalui panca indera dalam waktu yang sangat singkat atau kurang dari 1 detik. Informasi ini kemudian akan dipindahkan ke memori jangka pendek untuk diproses lebih lanjut. 2. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek menyimpan informasi dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 15-30 detik. Informasi di sini dapat dipertahankan dengan pengulangan atau pengkodean. 3. Memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang menyimpan informasi dalam waktu yang lama bahkan seumur hidup. Informasi di sini disimpan secara permanen dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Kapasitas memori jangka panjang sangat besar, hampir tidak terbatas. Terdapat 2 jenis memori jangka panjang, yaitu memori deklaratif dan memori prosedural. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Memori eksternal. Memori eksternal berfungsi sebagai penyimpanan tambahan atau cadangan bagi memori internal perangkat. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengelola dan memindahkan data. Memori eksternal adalah perangkat penyimpanan data yang terpisah dari komputer atau perangkat utama, seperti hard disk eksternal, SSD eksternal, flash disk, kartu memori, optical disk, dan pita magnetik. Keuntungan memori eksternal: kapasitas penyimpanan yang besar, portabilitas dan mobilitas data backup, dan penyimpanan data yang aman. Dapat digunakan lintas perangkat, mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai memori eksternal. Penyimpanan tambahan. Memori eksternal menyediakan ruang penyimpanan tambahan yang bisa digunakan untuk menyimpan file-file seperti foto, video, dokumen, dan program-program. Portabilitas. Flash drive atau kartu memori bisa dibawa kemana-mana dengan mudah karena ukurannya yang kecil dan ringan. Ini memungkinkan Anda untuk membawa data penting tanpa harus membawa laptop atau komputer Anda. Yang ketiga, backup data. Dengan memindahkan file penting ke memori eksternal, Anda membuat salinan cadangan yang berguna jika terjadi kegagalan sistem pada komputer utama Anda. Yang keempat, keamanan data. Anda bisa menyimpan data sensitif atau rahasia pada memori eksternal dan menyimpannya terpisah dari komputer utama.
Ini bisa memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap akses yang tidak sah. Yang kelima, transfer data cepat. Biasanya memori eksternal modern menggunakan koneksi USB yang cepat seperti USB 3.0 atau Thunderbolt yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat daripada transfer melalui internet atau jaringan lokal. Yang keenam, ekspansi ruang penyimpanan. Jika komputer Anda memiliki penyimpanan internal yang terbatas, memori eksternal bisa digunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan tanpa harus membuka komputer dan mengganti hard drive. Yang ketujuh, pemisahan data. Memori eksternal memungkinkan Anda memisahkan data pribadi dari data yang diperlukan untuk bekerja. Misalnya, Anda bisa menyimpan file pekerjaan pada flash drive yang berbeda dengan file pribadi. Yang kedelapan, memudahkan pemindahan data. Jika Anda perlu berbagi file dengan teman atau rekan kerja, cukup memasukkan memori eksternal ke komputer mereka untuk mentransfer data dengan cepat. Yang kesembilan, kompatibilitas memori eksternal seperti flash drive umumnya kompatibel dengan berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, smart TV, konsol game, dan banyak perangkat lainnya. Dan banyak perangkat lainnya yang memiliki port USB. Yang ke-10, menyimpan file sementara. Ketika Anda perlu menggunakan file di komputer lain, misalnya di kantor atau di rumah teman, memori eksternal memungkinkan Anda menyimpan file tersebut dan membawanya dengan mudah. Memory cache. Jika memori internal yang terletak dekat dengan CPU, Center Processing Unit, pada komputer atau perangkat elektronik, tujuan utama dari memory cache adalah mempercepat akses data dan instruksi oleh CPU. Memory cache memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, cache level 1, paling dekat dengan CPU waktu akses sangat cepat, ukuran kecil. Yang kedua, cache level 2, berada di luar CPU, waktu akses lebih lambat dari L1 atau level 1, tapi lebih cepat dari RAM dan ukurannya lebih besar. Cache level 3, berada di luar CPU, waktu akses lebih lambat dari L2 atau level 2, tapi lebih cepat dari RAM. Ukuran pun juga lebih besar. Dengan adanya memory cache, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem komputer atau perangkat elektronik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Proses terjadinya cache hit dan cache miss pada memory cache. Proses terjadi cache hit. 1. Ketika CPU membutuhkan data atau instruksi, ia mencari di dalam memory cache terlebih dahulu. 2. Jika data atau instruksi ditemukan di cache, maka terjadi cache hit. 3. Pada cache hit, CPU dapat langsung mengakses data atau instruksi tersebut dengan cepat dari cache. Proses terjadinya cache miss adalah 1. Jika data atau instruksi yang dibutuhkan tidak ditemukan di dalam cache, maka terjadi cache miss. Pada cache miss, CPU harus mengambil data atau instruksi tersebut dari memori utama RAM yang lebih lambat. Setelah diambil dari memori utama, data atau instruksi tersebut akan disimpan di dalam cache. Proses cache hit dan cache miss terjadi berulang selama CPU memproses data dan instruksi. Semakin sering terjadi cache hit, maka kinerja sistem akan semakin meningkat karena CPU dapat mengakses data atau instruksi dengan lebih cepat. Cache memory level 3 atau level 3 berada di luar CPU, biasanya terletak di chip yang sama dengan CPU. Fungsi cache level 3 menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, berfungsi sebagai buffer antara CPU dan memori utama, membantu meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat akses data dan instruksi. Cara kerja cache level 3, CPU akan mencari data atau instruksi di cache level 3 terlebih dahulu sebelum mengakses memori utama. Jika data atau instruksi ditemukan di cache level 3, cache hit, maka CPU akan mengaksesnya dengan cepat. Jika data atau instruksi tidak ditemukan di cache level 3, cache miss, maka CPU akan mengambilnya dari memori utama yang lebih lambat. Dengan adanya cache level 3, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan lebih cepat dibandingkan langsung dari memori utama.
sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kepada Allah. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Ibu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.